Shalom. Nah, Kak Citra mau tanya, udah pada sarapan belum? Udah ya. Nanti kalau belum sarapan pas ibadah, Mama aku lapar katanya. Disarapan ya. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Citra mau sapa dulu. Kalau Kak Citra panggil kelas Daud, tepuk tangan 2 kali. Kalau Kak Citra panggil kelas Petrus, tepuk tangan 3 kali. Kalau Kak Citra panggil kelas Abraham, tepuk tangan 4 kali. Oke, bisa ya adik-adik? Coba Kak Citra mulai. Mana kelas Daud? Satu. Mana kelas Petrus? Mana kelas Abraham? Oke. Sekarang kita memulai ibadah. Semuanya duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh ya adik. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersaat teduh. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan Papa dan Mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah
kiri. Ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahar. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Kak Ida harap adik-adik semua dalam keadaan sehat, bersukacita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ida di sini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitabnya, kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa merasakan berkat-Mu dan bersukacita pada pagi ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, membaca Alkitab. Kiranya firman-Mu boleh berbuah di hati kami masing-masing, sehingga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitabnya. Semuanya sudah pegang Alkitab kan? Kita buka Alkitab kita dari Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Sudah dibuka? Oke, kalau misalnya Alkitabnya sudah dibuka, Amsal 1 ayat 8, Kak Ida akan membacakannya dari sini. Adik-adik semua ikuti di dalam hati ya. Amsal 1 ayat 8. Nasihat dan peringatan. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu
dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikian firman dari Alkitab Amsal 1 ayat 8. Di sini sesuai dengan SBK diingatkan untuk adik-adik semua supaya mendengarkan didikan orang tua, mendengarkan didikan orang yang lebih tua dari kita, mendengarkan didikan kakak, didikan papa, mama, didikan nenek, kakek, opung, tulang, nantulang, tante, siapapun yang lebih tua dari kita. Dan didikan itu adalah didikan yang baik, yang bersifat positif. Dan juga adik-adik di sini kita diajarkan untuk mendengarkan segala nasihat ataupun kebaikan-kebaikan yang disampaikan kepada kita dengan benar-benar. Contohnya, kakaknya menasehati adiknya supaya jangan main-main HP terus. Terus si kakak ini menasehati adiknya, "Dek, jangan main HP terus lah." Padahal HP-nya itu tujuannya supaya dipakai sama kakaknya. Seperti itu. Seperti itu juga nasihatnya sebenarnya bagus, tapi dampaknya lagi supaya HP ini yang dipakai adik ini supaya HP-nya dipakai sama kakaknya. Seperti itu. Itu nasihatnya bagus, tapi itu tidak baik. Seandainya kakaknya tidak memakai HP itu ataupun HP itu di-charger, diistirahatkan, seperti itu, sama-sama tidak memegang HP, hasilnya akan lebih baik, sama-sama mengerjakan yang lain, tidak fokus sama HP, seperti itu. Kemudian, kalaupun ada orang yang lebih tua dari kita, dari adik-adik layan, yang menasehati adik layan, contohnya, ada yang menasehati dia tapi bukan orang tuanya, bukan mama papa, tapi orang yang baru dikenal. Dia contohnya nih, si Tony contohnya. Tony ini mijak kaki orang lebih dewasa, tapi kan Tony tidak sengaja, tapi dia tidak ada minta maaf kepada orang yang lebih dewasa itu. Kemudian orang yang dewasa itu mengatakan kepada Tony, "Tony, minta maaf lah, kamu kan sudah pijak kaki saya." Tapi Tony tidak mau minta maaf karena Tony tidak mengenal siapa orangnya yang kakinya dipijak Tony tadi. Karena dia merasa, "Aku gak kenal kok samamu, ngapain aku minta maaf?" Tidak boleh ya adik-adik, kita siapapun orangnya, pokoknya orang yang lebih dewasa dari kita, orang yang lebih tua dari kita, yang umurnya lebih banyak dari umur kita, harus minta maaf apabila kita ada kesalahan. Kemudian, kalaupun adik-adik dinasehati sama orang yang tidak dikenal, tetapi nasihatnya itu yang baik, kamu kalau berbuat sesuatu yang buruk harus minta maaf ya. Kalau ada kesalahan harus minta maaf ya. Contohnya dinasehati gitu. Adik-adik harus bisa menerima karena nasihat itu adalah nasihat yang baik yang kita akan contoh atau yang kita akan lakukan di kehidupan sehari-hari. Minta maaf itu bukan hal yang merugikan kan untuk kita. Minta maaf itu malah hal yang baik, hal yang patut ditiru, hal yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Maka Tuhan akan sayang sama kita. Kemudian di Alkitab ini dikatakan juga, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ada juga di sini yang belajar online di rumah diajarin sama mamanya. Tapi pas diajarin sama mamanya 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, dia main-main aja, pikirannya entah kemana, nggak mendengarkan kata-kata mamanya. Jadi pas ditanya guru, video online, video streaming, live streaming ataupun video call belajarnya daring, ditanya 1 tambah 1 berapa? Nggak tahu Bu Guru. Padahal mamanya kan sudah ngajarin kan. Di situ dikatakan di Alkitab, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Artinya
kita tidak boleh ataupun kita sebaiknya itu adik-adik layan harus mendengarkan kata-kata ibu, apalagi mama itu lebih banyak mengajari kita di rumah karena kita lebih banyak berkomunikasi, kita lebih banyak diajarkan ataupun dari kecil kan kita diajarin sama mama terus. Waktu kecil mama yang gendong, terus mama yang kasih makan, terus mama yang ngajarin jalan, ngajarin duduk, ngajarin bicara. Jadi itu tidak boleh kita sia-siakan ya. Kita harus mendengarkan apa kata mama, apa kata papa juga, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian kita juga harus mengikuti ataupun mematuhi apapun yang dikatakan oleh mama yang baik. Kalau mamanya bilang jangan main HP lama-lama, nurutlah, jangan main HP lama-lama, supaya hari-hari kemudian mama mau kasih pinjem HP sama kita. Mah, boleh nggak pinjem HP? Boleh, kata mamanya, karena dia tidak pernah lama-lama main HP. Coba dia lama-lama main HP, dibilang mamanya jangan main HP lama-lama, tahu-taunya dia lama main HP 1 jam, 2 jam, kayak gitu lama-lama. Jadi hari-hari berikutnya dia pinjam HP sama mama, boleh pinjam HP enggak? Mamanya bilang enggak boleh, soalnya kamu lama banget pinjam HP-nya, lama banget pakai HP-nya, nanti matanya rusak. Kayak gitu, harus nurut sama orang tua ya. Kalau contoh-contoh yang tidak baik itu jangan ditiru, karena Tuhan tidak senang. Tuhan itu kasih mama sama kita, kasih papa sama kita, supaya kita itu belajar dari nasihat-nasihat papa. Terus kita itu belajar supaya kita tidak menyia-nyiakan ajaran mama, menyia-nyiakan ajaran orang yang benar, yang baik. Pasti mama sama papa bangga, sayang, makin sayang lagi kalau misalnya adik-adik layan itu nurut sama papanya, terus ngikutin ajaran-ajaran mamanya kayak gitu. Nanti dikasih hadiah banyak-banyak kalau kita nurut sama orang tua. Seperti itu adik-adik. Baiklah, singkat saja pengajaran atau firman yang Kak Ida bawakan kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa menirukan atau bisa mencontohkan kepada teman-temannya ataupun bisa mengaplikasikannya di rumah semuanya yang baik-baik. Adik-adik, siapkan persembahan yang terbaik di tangan kanan. Mari kita memberikan untuk Tuhan kita yang terbaik. Mari kita angkat pujian dari firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik layan, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang Kak Ida akan membawakan doa persembahan dan doa pulang. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan ini boleh menjadi kebaikan, boleh menjadi penunjang untuk gereja-Mu. Tuhan Yesus, berapapun yang kami beri, kiranya itu semuanya berkenan di hadapan-Mu. Ini juga kami telah selesai
melakukan ibadah PA kami. Kiranya apapun yang telah kami sampaikan, apapun yang telah kami nyanyikan, semuanya itu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami Tuhan, adik-adik layan, dimanapun kami berada. Berkati kami dalam proses kehidupan kami di masa pandemi ini. Berkati kami dalam belajar di sekolah, dalam belajar di rumah. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat, kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami mampu ya Tuhan menerima segala nasihat dari Papa, menerima segala ajaran dari Mama kami. Tuhan Yesus berkati juga adik-adik layan kami, dimanapun mereka berada, berkati kakak layan, berkati teman-teman, berkati orang tua, dan saudara kami dimanapun mereka berada. Inilah doa kami ya Tuhan, terimalah, terpuji dan dimuliakan nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik layan, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.